Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena subuh pagi ini Allah memasukkan kita ke dalam golongan al-mukhlasin, golongan orang-orang yang dipilih dari godaan iblis, godaan setan, sehingga aman dan selamat serta bisa hadir di majelis yang mulia ini. Jadi banyak orang yang digoda oleh setan, digoda oleh iblis, kemudian mengikuti godaannya, tertipu oleh godaannya, terpedaya oleh godaannya, sehingga yang niatnya ibadah kemudian tidak jadi. Inilah yang Allah sebut sebagai golongan minal mukhlasin, orang yang dipilih oleh Allah dalam hidupnya sehingga aman dan selamat dari godaan iblis atau syaitan. Dan subuh pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang iblis yang diperkenalkan Allah, bagian kedua. Jadi iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran berketurunan sebagai para wali orang-orang zalim. Jadi ada orang yang walinya Allah, ada orang yang walinya togut. Nah, kepala togut itu, biangnya togut itu, rajanya togut itu adalah iblis. Karena iblis itu melampaui batas dalam melakukan kesesatan. Ketika berbuat maksiat, minta dipanjangkan umur, bukan dipakai untuk bertobat, malah dipakai untuk maksiat. Bahkan tidak hanya melakukan kesesatan, tapi berusaha untuk menyesatkan orang lain. Di antaranya adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Sehingga nanti hasilnya, kata iblis, engkau ya Allah tidak akan mendapati manusia kecuali sangat sedikit yang bersyukur kepadamu. Jadi banyak yang kufur nikmat, dikasih rezeki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai hamba Allah, tapi tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan kufur nikmat. Nah, wali yang dijadikan oleh orang zalim adalah yang dianggap qarib, sangat dekat. Jadi ada orang yang sangat dekat dengan iblis.
Wali juga artinya adalah shadiq, teman yang sangat dipercaya, teman dekat, sangat dipercaya, teman setia. Jadi ada orang yang menjadikan iblis itu sebagai shadiq, teman setia. Wali juga artinya adalah nasir, ya, penolong. Ya. Jadi ada orang yang minta tolong, ya, atau berlindung, ya, minta perlindungan kepada iblis atau setan. Dan itu disebutkan dalam surat Jin ayat 6, ya. Jadi kalau manusia minta tolong, minta bantuan, menjadikan iblis sebagai nasir, menjadikan iblis sebagai wali, maka fazaduhum rohaqo. Ya. Manusia akan, ya, dibuatnya salah. Manusia akan dibuatnya berbuat dosa. Jadi tambah salah, tambah dosa kalau manusia minta tolong kepada iblis, minta tolong kepada setan, minta tolong kepada jin, ya. Ya. Jadi Allah SWT kemudian bertanya kepada Bani Adam, ya, kepada manusia, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian akan menjadikan iblis itu, menjadikan setan itu berikut keturunannya? Jadi setan itu berketurunan, ya, punya anak cucu, ya, punya istri. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan dzurriyyatnya, keturunannya, anak cucunya, aulia, sebagai wali, sebagai yang paling dekat, ya, sebagai teman setia, dan sebagai tempat untuk menolong, minta tolong dan minta perlindungan. Min duni, kata Allah, selain aku. Jadi melakukan kesyirikan. Ya. Wa hum lakum aduun. Padahal mereka, ya, iblis dan anak cucunya, iblis dan keturunannya itu bagi kalian aduun, ya, adalah musuh. Ya. Bisa lidzalimina badala. Oleh karena itu sangat buruk, ya, sangat jelek bagi orang zalim kalau menjadikan iblis dan keturunannya itu sebagai pengganti Allah. Ya. Jadi ada orang yang ibadah kepada iblis, ya, kemudian menjadikan iblis sebagai wali. Ya. Kemudian yang selanjutnya, iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran disebut juga sebagai setan, ya, yang telah sukses, ya, berhasil memperdaya Adam dan istrinya, ya, ketika tinggal di sorga, sehingga dikeluarkan dari sorga dan diturunkan ke dunia, ya, yang fana ini. Ya. Jadi asalnya, ya, ya, tempat tinggal di sorga itu kekal, ya, abadi. Tapi ketika dikeluarkan dari sorga, diusir dari sorga, diturunkan ke bumi ini menjadi fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di atas bumi ini, tidak ada yang kekal. Fana, ya, bakal rusak. Ya. Artinya tidak abadi. Dan ini Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'azallahuma syaitan anha. Ya, maka setan berhasil, ya, ya, menggelincirkan, ya, ya, bikin jatuh dari tempat yang tinggi yaitu surga ke tempat yang paling rendah yaitu dunia. Siapa? Syaitan, setan. Anha, dari surga, kemudian fa'akhrajahuma, maka setan berhasil mengeluarkan keduanya mimma kana fi, ya, dari tempat dia tinggal, yaitu surga. Ya. Wa qulna, maka Allah kemudian berfirman, itu hendaklah kalian turun, ya, ba'dukum li ba'din adu. Nanti kalau kamu sudah berada di bumi, sudah berada di dunia, satu terhadap yang lainnya itu menjadi musuh. Jadi dari dulu sampai sekarang, dimulai dari Qabil dan Habil, itu terjadi permusuhan. Ya. Jadi yang namanya saudara itu jadi hilang. Ya. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang manusia itu banyak yang melakukan peperangan,
melakukan pertumpahan darah, ya. Dan susah untuk didamaikan, ya. Susah untuk didamaikan, perang terus karena di dalamnya ada kepentingan, ya. Misalnya kepentingan untuk menjual senjata, ya. Ada kaitannya dengan keyakinan yang salah, ya. Seperti yang diyakini oleh Yahudi atau Israel, membunuh orang yang bukan Israel itu adalah dapat pahala, ya, termasuk ibadah itu, ya. Makanya makin banyak yang dibunuh, maka makin besar pahalanya, makin tinggi kualitas ibadahnya. Ini keyakinan yang salah, ya. Makanya kata Ammar bin Yasir, ya, cukup bagi kalian kematian sebagai nasihat, dan cukup bagi kalian keyakinan itu sebagai kekayaan, ya. Jadi nasihat yang terbaik itu kematian, tapi kekayaan yang paling berharga itu keyakinan. Sebab orang bisa salah kalau keyakinannya salah, ya. Nah ini, ya, Allah menjelaskan bahwa ketika manusia sudah tinggal di bumi, walakum fil ardi, bagi kamu di bumi itu, ya, mustaqarra wa mata'un ilahin, bukan hanya saling bermusuhan, tapi juga tempat tinggal, tempat bersenang-senang, ya, sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi digoibkan, ya. Allah tidak ngasih tahu sampai kapan batas akhir hidup manusia. Itu yang disebut ajal, ya. Intihaul umri al-muqaddar fi lauhil mahfuz. Ajal itu batas akhir umur yang sudah ditetapkan, ditakdirkan di lauhil mahfuz. Ada catatannya, ya. Ada catatannya, ya. Kullun fi kitabim mubin, ya. Semua amal manusia, semua nasib manusia, semua rezeki manusia, semua ajal manusia sudah dicatat rapi, ya. Tapi kemudian digoibkan, ya. Tidak diberitakan kepada manusia, ya. Kemudian di sini jelaskan, wa ya Adam, ya. Wahai Adam, uskun, ya. Tinggallah kamu, anta kamu wa zaujuka dan istrimu, al jannah, di sorga. Surga itu tempat yang tenang, ya. Ya, tempat yang nyaman. Silakan kamu tinggal, kamu dan istrimu. Fakula min haitsu syi'tuma, ya. Silakan kamu makan di surga itu apa yang kamu suka, apa yang kamu kehendaki. Tapi wala taqraban, kalian berdua jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, sebab kelak kamu akan menjadi orang yang zalim, ya. Jadi zalim itu salah satu maknanya adalah melanggar larangan Allah. Sedangkan fasik melanggar perintah Allah, ya. Jadi iblis diusir dari surga karena melanggar perintah Allah, tidak mau sujud. Sedangkan Adam dan istrinya diusir dari surga karena zalim, ya. Zalim, melanggar larangan Allah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, sebab kalau kalian dekati, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim, ya. Makanya ketika tinggal di bumi, ya, langsung Adam itu menyesal, kemudian bertobat dan berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Apa itu? Ya, melanggar larangan Allah, mendekati pohon yang ada di sorga. Padahal cuma satu pohon, sementara di sorga itu banyak sekali pohon, ya. Pohonnya tuh besar-besar, ya. Pohonnya tuh tinggi-tinggi, pohonnya tuh rindang-rindang, sehingga tinggal di sorga tuh gelap gulita, tapi adem dan sejuk. Banyak pohonnya. Gelap gulita karena la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Orang yang tinggal di sorga itu tidak akan melihat matahari, tidak akan melihat bulan, tidak akan merasakan panas, tidak akan merasakan dingin. Berarti adem itu, ya. Jadi tidak panas, tidak dingin, ya. Kalau di dunia ya panas ya dingin, ya. Panas nggak enak, dingin nggak enak, apalagi panas dingin. Tapi di sorga tidak panas, tidak dingin, ya. Gitu. Bahkan didekatkan itu, ya. Pohon-pohon, ya. Untuk apa?
memetiknya, untuk memakannya. Ya, kenapa? Karena penghuni surga itu tingginya sekitar 60 hasta atau 30 meter lebih. Ya. Jadi kalau naik pohon kelapa kan pohon kelapa cuma 14 meter ya, nggak usah nyuruh monyet ya. Jadi mana tuh yang naik kelapa nyuruh monyet? Ya. 14 meter, sementara tinggi penghuni surga ya berapa? 30 meter ya, gitu. Itu kan tsunami Aceh itu sekitar luar biasa tuh ya, pohon kelapa itu habis gitu. Nah, kemudian di sini jelaskan ya, waswasa lahuma syaitan. Ya. Setan itu membisikkan bisikan jahat itu. Ya. Kemudian liyubdiya lahuma ma ya. Wuriya anhuma min sau'atihima ya. Supaya Adam itu ya memperlihatkan auratnya itu. Ya. Digoda supaya auratnya itu terlihat. Ya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhi syajara illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Ini namanya waswas, bisikan jahat, tipu daya. Ya. Janjinya manis padahal pahit. Ya. Yang dijanjikan air padahal api. Ya. Ini iblis. Ya. Dibisikkan itu kepada Adam dan istrinya supaya auratnya terbuka, pakaiannya itu terbuka, auratnya terlihat. Ya, apa kata iblis? Ya, sebenarnya ya, Tuhan kalian berdua itu ya tidak melarang untuk mendekati pohon ini kecuali ya, agar kamu tidak menjadi malaikat atau agar kamu tidak kekal tinggal di surga. Ya. Ya. Jadi kalau kamu mendekati pohon, ya, apalagi sampai memakan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kamu akan kekal tinggal di surga. Ya, itu iblis. Karena iblis itu kazab. Ya. Dia gemar melakukan kebohongan. Ya. Gitu. Dia nggak mau jujur. Ya. Dia nggak suka jujur itu. Itu ciri iblis, kadzab. Nanti ada zaman di mana penuh dengan tipu daya. Ya. Jadi manusia banyak yang ya, melakukan ya, perilaku iblis atau setan. Ini dua alasan kenapa kata iblis kalian berdua dilarang mendekati pohon ini. Pertama supaya kamu tidak jadi malaikat. Yang kedua supaya kamu tidak kekal di surga. Ya. Maka kemudian wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Bahkan bersumpah tuh. Bersumpah itu ya. Demi Allah, mungkin ya kalau sekarang sumpahnya demi Allah, aku benar-benar ya sebagai penasihat bagi kamu. Ini nasihat dari aku demi Allah. Ini benar. Allah melarang kalian berdua tuh supaya kalian tidak menjadi malaikat dan tidak kekal tinggal di surga. Dan ternyata kemudian ya dengan tipu daya iblis ya, yang namanya Adam dan istrinya bukan hanya mendekati pohon itu, tapi kemudian memakan buahnya ya. Dan betul ya bahwa janji iblis, tipu daya iblis ya, nasihat iblis itu penuh dengan kebohongan ya. Maka badat lahuma ya sau'atuhuma watofiko ya. Kemudian ya auratnya itu terbuka dan iblis ya Adam dan Hawa mulai ya mengambil daun-daun dari sorga untuk menutupi auratnya ya. Jadi malah tidak kekal ya, malah bukan jadi malaikat ya, lebih hina dari manusia karena mengikuti nasihat iblis ya. Padahal tadi sudah dimuliakan oleh Allah ya, di atas malaikat, tapi kemudian ditipu ya untuk turun ya, bukan menjadi malaikat, malah lebih hina dari malaikat. Sampai kemudian pakaiannya terbuka, auratnya juga terlihat ya. Inilah tipu daya setan yang Allah ingatkan kepada kita bahwa setan itu musuh, nggak seneng ya
kalau kita aman, nggak senang kalau kita bahagia, nggak senang kalau kita selamat, tidak senang kalau kita sukses. Bahkan kemudian berusaha untuk menjadi pengikutnya yang Allah janjikan ya, sebagai penghuni neraka jahanam bersama iblis. Ya. Jadi iblis itu senang kalau manusia itu masuk ke neraka yang paling dahsyat, ya, yaitu neraka jahanam. Makanya terus digoda untuk mengikutinya dengan tipu daya, dengan kebohongan dan lain sebagainya. Nah, iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah sebagai raja jin. Jadi iblis itu raja jin. Kemudian panglima setan, ya, yang singgasananya berada di atas air. Nah, jadi mau menyaingi iblis mau menyaingi Allah tuh, ya. Karena arsyuhu alal ma'i. Jadi Allah itu punya aras, ya. Dan arasnya itu ada di atas air. Maka kemudian iblis bikin singgasana di mana? Di atas air. Ya. Di Indonesia ada tuh aliran sesat, ya, yang dipimpin oleh Lia Aminuddin. Ya. Dia kalau sedang menyampaikan wahyu yang konon kabarnya dari Jibril, ya, dia berdiri di atas rakit, ya. Rakitnya ada di atas air. Nah, inilah setan, ya. Memperdaya manusia supaya mengaku dirinya itu adalah, ya, dirasuki oleh Jibril, ya. Ya. Tapi kemudian ya, bohong juga, ya. Sebenarnya di dalam diri Lia Aminuddin itu nggak ada Jibril. Kalau Jibril kan bisa terbang. Jibril itu bisa ngangkat gunung, ya, luar biasa. Tapi kemudian ketika dibawa oleh Polda, ya, nggak bisa apa-apa tuh dibawa. Padahal Jibril, ya. Masa Jibril nggak bisa terbang? Masa Jibril diem aja, ya, ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya? Ini kebohongan iblis, ya. Kemudian inna iblis yadau arsyahu alal ma, ya. Sesungguhnya iblis itu dia membuat tempat, ya, yaitu aras, dan ditempatkannya itu di atas air, ya. Kemudian thumma yab'atsu saroyahu. Kemudian dia mengirim itu bala tentaranya, ya. Bala tentara, karena iblis itu tadi raja jin, kemudian panglima, ya. Panglima tentara dari bangsa jin dan manusia. Kemudian fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Jadi dia akan menempatkan, ya, pengikutnya, bawahannya, bala tentaranya, baik dari yang namanya jin ataupun manusia, di tempat yang paling dekat kedudukannya dengan dia. Kalau dia bisa membuat fitnah yang paling besar, ya. Di antaranya bisa menceraikan suami istri yang rukun dan damai, ya. Ya. Kalau kita nonton acara-acara yang namanya cek ricek, kemudian apalagi gitu, ya, kabar-kabari gitu kan. Jadi kalau ada artis belum nikah ditanya kapan nikahnya, ya. Kemudian kalau sudah nikah kapan punya anaknya, ya. Terus digosok, ya. Bertahun-tahun dia akur, tiba-tiba cerai kan gitu, ya. Itu pekerjaan iblis, ya. Dan iblis tuh senang kalau tentaranya berhasil, ya, membuat manusia itu yang asalnya rukun dan damai, ya, suami istri kemudian menjadi bercerai itu, ya. Jadi setiap pulang tentaranya setelah diutus oleh iblis ditanya satu-satu, ya. Dan di antaranya ada yang melaporkan, saya sudah berhasil membuat suami istri cerai-berai, gitu, ya. Nah, maka kemudian iblis memujinya itu dan mendekatkan dia, ya, di dekat singgasananya. Ini hadis riwayat Muslim, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi iblis itu luar biasa, ya. Ya. Kemudian iblis atau setan yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran disebut juga Taghut, ya. Taghut sebagai para wali orang kafir serta sebagai penghuni neraka yang kekal, ya. Itu dalam kitab Majmu'at Tauhid, ya, dijelaskan tentang macam-macam Taghut. Tapi Taghut yang pertama dan utama itu adalah iblis, kemudian setan. Ya, kemudian ada hakim-hakim yang curang, termasuk MK yang curang, itu juga termasuk Taghut, ya. Gitu. Itu termasuk anak buah iblis, ya.
Pokoknya yang melakukan kecurangan, ya. Dan itu diancam dengan neraka wel. Neraka wel itu wadin fi jahannam, sebuah lembah tempat yang paling bawah di dasar neraka jahanam. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang melakukan kecurangan. Ya, wailul lil musyrikin, celaka neraka wel bagi orang yang musyrik. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah. Ya, banyak lagi tuh. Wailul lil musallin. Banyak tuh orang-orang yang diancam dengan neraka wel. Di antaranya adalah orang yang melakukan kecurangan, ya, melakukan tipu daya. Nah, tadi wali artinya apa? Dekat, qarib. Wali artinya teman sejati, ya, sodik. Dan wali artinya penolong, nasir. Ya, jadi ada ya manusia yang menjadikan iblis atau setan sebagai wali, yaitu orang kafir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Itu kalau walinya Allah, ya. Dari maksiat kepada ibadah, dari jahil kepada berilmu, ya. Dari pelit kepada dermawan, dari sesat kepada mendapatkan hidayah, ya. Dari gelap kepada terang. Itulah kalau orang berwalikan Allah. Siapa? Orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang yang beriman tidak akan berwali kepada setan, iblis atau tagut. Kemudian walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir auliyauhum, wali mereka at-tagut adalah tagut. Jadi wali orang yang beriman cuma satu, Allah. Tapi wali orang kafir banyak itu. Di antaranya adalah iblis dan setan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, ya. Kalau orang berwalikan kepada iblis dan setan, berwalikan kepada tagut, maka tagut itu kerjanya yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sebaliknya, ya, akan mengeluarkan mereka, ya, dari cahaya kepada kegelapan, ya. Di antaranya adalah perbuatan zalim, ya. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Maka hendaklah kamu takut, ya, berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu akan menjadikan gelap pada hari kiamat. Baik zalim akidah, yaitu melakukan kesyirikan, atau zalim syariah, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, atau zalim akhlak, ya, berbuat maksiat terus, tidak mau bertabat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Maka siapa yang tidak bertobat, merekalah orang yang melakukan kezaliman. Ulaika ashabun nar. Ya, orang yang berwali kepada tagut itu, mereka adalah penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Ya. Itu surat Al-Baqarah 257. Ya. Sesudah ya, sebelum ya, sesudah ayat kursi ya. Nah itu ada. Setelah la ikraha fidin, baru kemudian Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian iblis atau setan yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran beserta kabilahnya menggoda manusia dari tempat yang tidak dilihat oleh manusia, ya. Jadi manusia tidak bisa melihat setan. Manusia tidak bisa melihat iblis. Manusia tidak bisa melihat jin. Kenapa? Karena iblis itu dari bangsa jin. Kemudian setan juga ada dari bangsa jin. Nah, ini dijelaskan. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai anak Adam, jangan kamu tertipu oleh setan. Jadi fitnah itu tipu daya. Fitnah itu azab. Fitnah itu ujian yang sangat berat itu. Jadi jangan sampai, ya, setan menipu kamu. Ya. Di dalam surat Luqman, ya, itu ada yang menyebabkan manusia itu tertipu. Yang pertama kehidupan dunia. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia.
Kemudian wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya, yang kedua, jangan sampai kamu tertipu ya dalam beribadah kepada Allah dengan tukang tipu. Ya. Siapa tukang tipu? Iblis, setan. Ya. Orang yang yang piawai, yang ahli dalam menipu karena dikasih umur yang panjang ya. Sampai hari kiamat dia tahu bagaimana caranya menipu orang ini, bagaimana cara menipu pejabat, bagaimana cara menipu kiai ya. Itu sudah tahu ya, karena dari dulu dia bekerja untuk melakukan kebohongan atau tipu daya ya. Makanya Allah berpesan, pertama jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sampai tertipu oleh yang tukang tipu, yang ahli nipu, itu setan. Ya, yaitu dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sebab setan itu kan kerjanya dua. Pertama duduk, ya, menunggu orang yang lewat mau beribadah, dicegat dia, dihalangi supaya tidak jadi ibadahnya tuh. Ya. Yang kedua, kalau dengan cara itu tidak sukses, dengan cara itu gagal, dia datangi orang itu langsung, ya, dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ya, itulah setan. Jadi aktif, ya, dia aktif jemput bola, tapi dalam waktu yang sama setan itu juga aktif menunggu, ya, menunggu, duduk itu. Aku akan duduk di tempat di mana manusia menempuh jalan yang lurus, akan disimpangkan itu, akan dialihkan itu. Kemudian kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ya setan itu telah menipu daya ibu dan bapakmu, yaitu Adam dan istrinya, ya, sehingga Allah keluarkan ya dia dari surga ya. Jadi jangan sampai ya, turunan anak Adam itu terulang kembali ya, berhasil ditipu oleh iblis ya. Sampai kemudian dia mencopot pakaiannya, katanya, mencopot pakaiannya dan kemudian ya terlihat auratnya ya. Jadi di surga itu pakaiannya rapi, pakaiannya menutup aurat ya. Jadi bullshit ya, omong kosong, mustahil ya bisa masuk surga kalau kemudian menutup berpakaiannya tidak syar'i ya. Kemudian tidak menutup aurat. Kan itu ini sejarah ya, mengingatkan kepada manusia untuk menjadikan ibrah kisah dari Adam dan istrinya ya. Nah, dia kemudian diusir dari surga itu pertama apa? Karena dia melanggar larangan Allah. Yang kedua, karena apa? Karena pakaiannya terbuka, kemudian auratnya terlihat. Nah, sekarang yang banyak itu auratnya terbuka ya, atau terlihat aurat atau memperlihatkan aurat. Iya, terlihat aurat saja itu mustahil masuk surga, apalagi memperlihatkan aurat itu, ya, aurat. Ya. Tapi kadang-kala kita juga terlena ya, terbuai ya, ketika nonton TV, nonton HP ya, itu kalau ada yang auratnya terbuka atau dibuka ya, terlihat atau diperlihatkan, kan harusnya dipindahkan, tapi terus aja ditonton ya. Nah, itu kan itu luar biasa itu. Itu tipu daya iblis, yang diperlihatkan tuh yang indah-indah, padahal sebenarnya di balik itu ada neraka jahanam kalau kita mengikuti tipu daya iblis. Nah, kemudian kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang namanya iblis ya, dan kemudian kabilahnya, ada kabilahnya. Jadi iblis itu ada kabilah-kabilahnya tuh. Nah, iblis dan kabilahnya itu ya melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka, ya, tidak bisa melihat mereka. Di sini ada iblis nggak? Ada setan nggak? Ya. Ada jin jahat nggak? Ada itu, ya. Tidak kita bisa melihatnya ya. Ya mungkin ini lebih banyak daripada yang hadir di sini ya. Itu jumlahnya banyak ya. Yang jelas kan ada si korin ya. Si korin itu bisa menyuruh kita baik, bisa menyuruh kita tidak baik. Ya, jin si korin ini bangsa jin, korinatu minal jinni, dia akan nyuruh baik kalau dia muslim ya, dia muslim. Tapi kalau dia non muslim
pasti dia tidak akan menyuruh baik. Ya. Seperti Rasul pernah ditanya, ya, ketika beliau bersabda, setiap kalian itu ada qarinnya dari bangsa jin. Apakah pada engkau juga ada? Ada, tapi dia sudah masuk Islam. Nah, qarin yang ada padaku tidak akan menyuruh aku kecuali untuk berbuat baik. Nggak tahu qarin yang ada pada kita, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, inna ja'alna syayatin auliya lilladzina la yu'minun. Dan kami sudah jadikan setan itu, ya, atau setan-setan itu sebagai wali bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, iman, ya. Tapi kalau kita mau dekat dengan setan, jangan beriman, ya. Ya. Kalau kita setia kepada Allah, iman. Tapi kalau kita tidak setia kepada Allah, nggak apa-apa, nggak beriman. Jadi pengkhianat, kan ada khianat kepada Allah dan Rasul, ya. Tidak menjadikan Allah itu sebagai apa yang kita patut untuk setia kepadanya. Kemudian kalau kita, ya, beriman, jadikan Allah itu sebagai pelindung, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, kan gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan, ya, bahwa hati-hati dengan yang namanya setan. Sebab setan itu musuh abadi, ya. Musuh abadi, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Seperti yang namanya malaikat, ya. Malaikat itu wali abadi. Malaikat itu akan senantiasa dekat, senantiasa menemani dan senantiasa melindungi siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan imannya istiqomah, ya. Dia akan mengatakan jangan takut, jangan sedih, ya. Berarti apa? Menghibur, ya. Kemudian dalam waktu yang sama, ya, bagi kalian, ya, adalah surga yang dijanjikan. Kemudian kami siap melindungi kalian, kami siap menjadi wali kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Luar biasa tuh. Kalau kita punya bodyguardnya itu malaikat, ya. Kalau kita punya bodyguard malaikat, setan nggak berani dekat itu, ya. Kalau kita innalladzina, ya, qalu rabbunallah tsumastaqamu, ya. Kalau kita berkata kepada berkata Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah, akan turun malaikat, ya, untuk menghibur. Jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini kata malaikat. Malaikat nggak pernah bohong. Kami akan selalu menjadi wali kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan, ada yang ditanyakan sini. Silakan.